Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, khususnya adalah usaha-usaha ATK maupun usaha fotokopi dan sejenisnya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman semua ya, seperti yang terlihat di belakang saya ini ya. Jadi selain saya itu usaha ATK ataupun fotokopi, kemudian usaha agen mandiri, jadi saya juga usaha jualan aksesoris ya, aksesoris HP seperti yang terlihat seperti ini ya. Jadi usaha kecil-kecilan. Oke, nah saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai berapa sih sebenarnya keuntungannya dari berjualan aksesoris HP seperti ini ya. Mungkin nanti bisa menjadi motivasi juga buat teman semua ya. Selain jualan ATK maupun usaha fotokopi, juga menjual, menambah usahanya dengan menjual barang-barang aksesoris HP kecil-kecilan seperti saya ini ya. Ya paling enggak buat mengisi-ngisi lah pokoknya seperti itu teman-teman, tapi bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi kalau kita juga berjualan pulsa teman-teman ya. Jadi orang beli pulsa kan sambil melihat di sekitarnya apa yang dipajang kan. Jadi ada juga nanti kebutuhan apa yang dibutuhkan bisa dicari di sini yang sekiranya ada ya. Jadi kalau dilihat dari keuntungannya teman-teman ya, dari keuntungannya jualan aksesoris HP dengan berjualan ATK seperti ini, itu keuntungannya kalau per itemnya itu lebih besar berjualan aksesoris HP teman-teman ya, karena keuntungannya itu bisa jadi 2 kali lipat dari modal barangnya tadi teman-teman ya. Oke, kalau sejenis ATK ini kan modalnya, karena modalnya kecil, modal barangnya ya, misalnya kayak buku-buku seperti ini kan modalnya cuman berapa ini, 3,5 teman-teman ya, modalnya 3,5, kita jual per bijinya 5.000 kan, otomatis untungnya cuman 1.500. Oke, kalau per pakan seperti ini otomatis untungnya cuman 5.000 rupiah temennya. Oke, jadi kalau untuk peralatan ATK mungkin keuntungannya cuman berkisaran seperti itu temen ya. Kecuali kalau fotokopi, yaitu tergantung dari proyeknya temen ya, proyek fotokopinya besar apa enggak, ataupun dari penjilitannya itu bisa keuntungannya lebih besar ya teman-teman daripada berjualan ATK. Nah, terus kalau untuk ini usaha aksesoris HP ini keuntungannya tuh bisa 2 kali lipat teman-teman ya. Jadi saya akan sedikit memberikan bocoran, mudah-mudahan bisa ini ya, memberi informasi juga buat teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini adalah desktop. Desktop itu adalah alat untuk pengecas baterai ya, baterai HP. Jadi ini untuk di daerah saya modalnya itu saya dapatkan 15.000 ya. Jadi kita jualnya adalah 30.000 teman-teman ya. Jadi keuntungannya adalah 2 kali lipat. Oke, kalau untuk yang ini yang pakai LCD teman-teman ya, pakai LCD. Kalau yang biasa itu seperti ini. Kalau yang biasa ini modalnya cuman 10.000, kita jual 20.000. Jadi 2 kali lipat teman-teman ya keuntungannya dari modal barangnya teman-teman ya. Maka dari itu saya bilang tadi, untuk berjualan aksesoris HP seperti ini memang keuntungannya lebih besar daripada kita berjualan ATK. Cuman ya itu tadi, mungkin untuk faktor kebutuhannya lebih sering dicari ya, itu ya kebutuhan ATK, karena memang itu salah satu kebutuhan pokok dari anak sekolah, dari kantor perkantoran ya, dan masyarakat luas. Tapi kalau untuk aksesoris HP sejenis handset, casan dan sebagainya ini kan kebutuhannya bukan kebutuhan faktor utama ya. Jadi kalau nggak rusak juga kadang nggak beli kan, nggak diganti. Kalau buku kan otomatis habis harus beli ya. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Cuman dari segi keuntungannya lebih banyak kita berjualan aksesoris HP seperti ini. Kayak handset seperti ini modalnya cuma 25, kita jual 40. Jadi keuntungannya adalah 15.000 ya. Jadi
cukup lumayan ya untuk buat nambah-nambah pemasukan di toko kita teman-teman ya. Oke, seperti kabel-kabel seperti ini kita jual 15.000, modalnya cuma 8.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kita sebagai wirausaha itu bisa apa namanya ya, melihat peluang ya, peluang bisnis yang ada di sekitar kita gitu teman-teman ya. Contohnya itu tadi, kita berjualan ATK, usaha fotokopi juga, kemudian kita bergandengan juga dengan jualan aksesoris HP, usaha pengetikan, usaha ngeprint, usaha internet juga bisa teman-teman ya, atau juga internetnya kita gunakan untuk menarik perhatian konsumen aja ya. Nah biasanya kan dunia perkantoran sekarang juga memang menggunakan internet, jadi kita berikan secara gratis untuk menarik perhatian konsumen datang ke toko kita dan meramaikan toko kita teman-teman ya. Oke, selain jualan aksesoris, kita juga bisa berjualan pulsa ya, karena bagaimanapun juga pulsa itu menjadi barang kebutuhan pokok teman-teman ya. Ibaratnya motor itu dia adalah minyaknya atau atau bensinnya, ataupun apa namanya ya, kalau orang manusia mungkin nasinya atau kebutuhan pokoknya yang kita butuhkan sehari-hari ya. Apalagi kita sering komunikasi membutuhkan pulsa, otomatis untuk penjualan pulsa itu sangat tinggi ya teman-teman ya, ataupun sangat banyak dibutuhkan oleh orang. Jadi kalau saya sendiri, pulsa itu kalau setiap hari itu pasti banyak yang beli teman-teman ya. Jadi dalam sehari itu saya bisa menghabiskan 2 juta, 3 juta ya untuk berjualan pulsa ya. Yang untungnya sales pulsanya atau dari Telkomsel itu setiap hari bisa datang ke toko saya. Jadi kalau untuk menambah orderan itu lebih mudah teman-teman ya, daripada kita harus jauh-jauh ya. Jadi kalau saya itu jualan pulsa menggunakan aplikasi Digipos dari Gisel atau Koperasi Telkomsel ya teman-teman ya. Jadi saya tidak pakai elektrik ataupun yang aplikasi lain ya, selain dari Telkomsel teman-teman ya. Jadi kalau dari Telkomsel saya pakai Digipos, dari Indosat saya pakai aplikasi juga dari Indosat gitu ya. Jadi masing-masing jaringan seluler itu memiliki aplikasi sendiri untuk berjualan pulsa. Keuntungannya adalah kalau kita berjualan pulsa memakai aplikasi itu prosesnya cepat dan tidak pernah gangguan ya. Kalau pakai elektrik itu kan terkadang masuknya lama ya, di laporannya sudah masuk tetapi dicek pulsanya belum masuk, dan itu akan membuat kita sebagai penjual pusing ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang komplain karena pulsanya belum masuk. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, perbandingan keuntungan ya, berjualan ATK dengan berjualan aksesoris HP. Oke, saya juga berjualan sandal ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita memanfaatkan peluang juga teman-teman ya, sandal ya. Jadi kita menjual sandal itu juga sandal-sandal yang umum dipakai orang saja ya, dalam artian tidak usah membeli yang mahal-mahal, yang kelasnya tinggi ya, karena kita memang notabene bukan toko sepatu atau toko sandal ya. Jadi kita berjualan sandal itu untuk menyediakan kebutuhan yang urgent ya, atau kebutuhan mendadak dari orang-orang ya yang membutuhkan sandal. Jadi saya juga jualnya masih sandal biasa, sandal jepit ya, sandal yang dipakai sehari-hari ya, cuman buat ganti-gantian ya, ataupun yang untuk dipakai sehari-hari ya sandalnya, bukan untuk yang sandal eksklusif kelas tinggi yang harganya mahal, itu bukan, tapi untuk menyediakan yang memang untuk dipakai sehari-hari ya. Tapi kan kita juga mendapatkan keuntungan dari penjualan sandal tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk share pada video kali ini saya cukupkan seperti dulu mengenai perbandingan keuntungan yang kita dapatkan dari berjualan ATK dengan berjualan aksesoris HP, itu lebih tinggi mana ya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan bisa menjadi inspirasi untuk menambah usahanya di tokonya, karena berjualan aksesoris HP juga bisa menambah pendapatan toko kita teman-teman ya. Oke, jangan lupa terus simak videonya Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam Wira Usaha.